Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Kamis tanggal 2 April 2020 kita bersama-sama mengadakan ibadah keluarga di tengah keluarga kita masing-masing. Dan marilah pada malam hari ini, seperti bacaan yang sudah Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian baca bersama-sama dengan keluarga, yaitu dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 11, yang juga sama dengan yang tertulis di dalam Pancaran Air Hidup. Marilah bacaan ini bersama-sama kita renungkan di dalam kehidupan kita masing-masing, khususnya di dalam ibadah keluarga ini. Dan Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita merasakan di dalam kehidupan kita sebagai manusia, kita seringkali menghadapi kejadian-kejadian di tengah-tengah kehidupan kita atau di tengah-tengah dunia ini yang tidak pernah bisa kita jelaskan secara akal pikiran kita sebagai manusia. Oleh karena itu ada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa rancangan Allah dengan rancangan manusia itu tingginya seperti langit dan bumi. Karena memang banyak hal yang melampaui akal manusia yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sehebat apapun kita, sehebat apapun manusia di tengah-tengah dunia ini, ternyata masih saja banyak hal yang terjadi di luar batas pemikiran kita sebagai manusia. Dan di dalam bacaan kita malam hari ini, yang merupakan surat Rasul Paulus untuk jemaat di Filipi, Paulus di dalam suratnya ini mengungkapkan rasa syukur yang luar biasa karena di dalam kehidupan jemaat Filipi begitu nyata kemuliaan Tuhan. Melalui persekutuan yang mereka bangun bersama-sama, nama Tuhan semakin dipuji dan dimuliakan. Juga dirasakan kehadiran Tuhan bukan hanya untuk jemaat Filipi saja, tetapi juga untuk banyak orang di sekelilingnya. Dan tidak hanya berhenti dari situ saja. Rasul Paulus tidak hanya kemudian mengucap syukur kepada Tuhan saja, tetapi juga Rasul Paulus mendoakan kepada jemaat di Filipi terkait bagaimana kemudian mereka menjalani kehidupannya, khususnya seperti yang tertulis di dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11. Akan saya bacakan kembali yang demikian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar, dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Inilah yang menjadi doa dan harapan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Karena dengan begitu, jemaat di Filipi bisa mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, bisa mengerti apa yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai umat kepunyaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan disinilah kemudian juga jemaat di Filipi disadarkan betapa berharganya mereka, betapa berharganya kehidupan yang sudah diberikan Tuhan ini. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini bahkan mungkin sampai beberapa minggu ke depan kita tidak bisa bersama-sama beribadah bersama dengan saudara-saudara kita seiman, khususnya yang ada di jemaat Mojosari ini. Tetapi bukan berarti kita kemudian secara persekutuan kita semakin melemah, tetapi marilah terus kita perkuat rasa persekutuan kita. Karena kalau kita meneladani apa yang terjadi di jemaat Filipi, justru melalui persekutuan umat kepunyaan Tuhan itulah nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan, juga bisa dirasakan oleh banyak orang di sekelilingnya. Dan mari kita bangun persekutuan kita yang baik, mari kita eratkan rasa persekutuan kita meskipun kita tidak bisa bersama-sama secara langsung. Keterbatasan kita secara fisik jangan sampai kemudian menjadi penghalang atau menjadi batu sandungan bagi kehidupan persekutuan kita di jemaat Mojosari. Karena bagaimanapun persekutuan yang kita miliki bersama di jemaat Mojosari ini begitu berharga, seperti halnya di jemaat Filipi. Dan juga kiranya kita senantiasa merasakan karya-karya Tuhan yang luar biasa melalui persekutuan-persekutuan yang kita bangun, yang saat ini dilakukan di rumah masing-masing, tetapi pada saatnya nanti kita akan kembali bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.